Ibu bapak yang saya hormati, di tengah-tengah kita ada paman saya selalu panggil Om Tawi. Paman saya ini waktu saya kecil selalu bantu bapak saya. Saya di kampung orang susah. Nenek saya asal kampung ini. Mama saya pernah kecil di sini. Waktu saya kecil sering ke sini. Bapak saya petani. Galung natawena jama baru bagi hasil. Kalau naik 10 karung, bapak saya dikasih 1 karung. Kami jalan kaki pulang sekolah SMP waktu itu. Kami belum makan siang. Sawah saya, bapak saya di Sulengkan namanya. Dari Culu saya SMP, naik mobil yang mau kasih ikut kita sampai ke PK Bata. PK Bata jalan kaki kami 5 kilo masuk ke dalam. Belum makan siang. Sampai makan ala kadarnya. Kerja sawah, hujan seperti ini. Kalau petir kita berhenti. Kenapa? Mitau kina kena billah. Om saya ini saya ingat sekali, sering kasih bapakku rokok. Bapak saya perokok. Sering dikasihkan anaknya ini Om Tawi ngaji di rumah saya. Bapak saya guru ngaji. Kalau macera potong ayam, bapak saya bilang tidak usah kau bawa ayam. Belok kanan mau bawa enggak? Rokok saja kau bawakan saya. Karena bapak saya kuat merokok. Saya anjurkan kepada bapak yang merokok, berhentilah merokok. Salah satu sebab bapak saya sakit karena rokok. Itu bapak saya biasa dikasih rokok misalnya gudang garam. Dia pergi tukar yang lebih murah. Kalau gudang garam 1 bungkus, dia tukar kacang bayi menjadi 4 bungkus. Waktu saya kecil saya hidup di masjid. Kalau Ramadan, saya tidak lagi tinggal bermalam di rumah. Saya bermalam di masjid. Subuh saya teriak-teriak, sahur, sahur, sudah jam 2. Lalu saya lanjut lagi sholat tahajud. Ibu saya biasa pernah saya ingat sekali, dia bilang begini, bara alira salah ya anakku. Kenapa? Saya sholat tahajud berjam-jam. Saya ngadu kepada Allah. Ya Allah, jangan lama saya susah. Saya pernah rasakan itu, Pak. Saya makan coto 1 mangkok, saya kasih banyak lomboknya. Saya lihat itu adik saya keluar dari matanya kepedisan. Makan sahur. Lalu saya berdoa kepada Allah. Ya Allah, jangan lama saya susah. Aja kasih namet tak kasih asi. Saya tahan, tapi saya takut adekku nanti tidak sholat gara-gara capek dia miskin. Saya ngadu dalam salat tahajud. Saya minta ketika Ramadan. Alhamdulillah, dengan izin Allah, bapak saya sudah sempat saya hajikan. Ibu saya sudah saya hajikan. Kakak saya baru-baru 3 saya hajikan. Saya umrohkan. Dengan izin Allah. Kenapa saya cerita ini? Adik-adik sekalian yang urus masjid. Tidak mungkin sengsara hidupmu kalau kau urus masjid. Tidak mungkin masuk sakuemu kau urusi masih dia. Saya tamat SD, saya mau masuk pesantren. Kabalana waktu itu. Bulu tambut dan lek. Kenapa? Saya senang lihat sepupu saya yang sekolah di pesantren. Kemana-mana guru tambut dan lek. Beliau ini sepupu saya yang temani. Saya bilang enaknya dekat sama ulama, enak dekat gunung. Saya mau masuk pesantren tidak bisa. Kenapa? Saat itu pesantren jauh lebih mahal dari sekolah umum. Nah, alhamdulillah dengan izin Allah saya bisa jadi ustadz meskipun tidak mondok. Gimana caranya? Hidupkan masjid. Adik-adik remaja ini, jangan kau tinggalkan masjid. Kalau kau dekat masjid, kau urus masjid, Allah yang urus itu hidupmu. Kau urus masjid, kau pelihara masjid, Allah Ta'ala urus kau. Cari perempuan dek, jangan mau kau pusing.
Kalau kau urus masjid, 5 waktu kau di masjid, Allah kasih kau lebih dari yang kau mau. Pernah saya 7 tahun galau cari istri, pusing cari istri. Saya cari yang cantik, saya cari anak orang kaya, saya cari yang tinggi, karena saya pendek. Saya mau perbaiki keturunan. Saya cari yang sudah kerja, tidak dapat 7 tahun. Saya berdoa kepada Allah, dapat lebih dari apa yang saya mau. Adik-adik, urus masjid. Kalau kau senang bola, pertama kali saya lihat ini, saya ingat bapak saya. Bapak saya candu bola. Sampai kalau dia nonton, bukan nonton TV, radio. Itu yang kecil radionya, merek Philips. Yang 2 saja kau putar-putarnya. Dia gantung di lehernya itu radio. Kalau bola, dia gantung di lehernya. Pecinta bola bapak saya. Pernah saya tanya, "Maga tak kau jual dari?" Karena saya bukan orang Bugis. Mamaku Bugis, bapakku Patinjo. Hebatnya lagi bapakku ini tidak saling berpengaruh. Mamaku tetap bahasa Bugis, bapakku tetap bahasa Patinjo. Tidak saling berpengaruh. Bapakku bilang, "Lokpia, nelok mande." Maka dari Indoku, "Mandre ni angkana tu." Tidak saling berpengaruh. Maka anaknya, saya kalau bicara sama mamaku bahasa Bugis. Kalau bicara sama bapak saya bahasa Patinjo. Pernah saya tanya bapak saya, "Pak, bahasa Indonesianya, tapi saya bahasa Patinjo. Maaf tak kenal itu golo. Kenapa kita suka sekali itu bola?" Apa jawabannya? Inilah olahraga paling jujur di dunia. Acara televisi paling jujur, bola. Kalau 2-0 tidak mungkin dia bilang 3-0. Kalau Lionel Messi kasih masuk tidak mungkin dia bilang Ronaldo. Jujur, acara TV sekarang merusak. Nah, hikmah pertama, dekati masjid. Di masjid kita lagi dibangun. Saya dengar tadi daripada Papua. Di sini Ustadz kalau maulid, 1 rumah 10 sokok. Boleh jangan. Tapi masjid tidak membutuhkan sokok sekarang. Yang dibutuhkan masjid sekarang semen. Yang dibutuhkan sekarang masjid batu bata. Yang dibutuhkan sekarang masjid gaji tukang. Yang dibutuhkan masjid refleks. Yang dibutuhkan masjid atap paku besi. Ayo bantu masjid. Tadi panitia mengatakan, "Tolong Ustadz, doakan supaya ini rezekinya ini masjid terbuka." Bukan masjid yang didoakan. Siapa yang didoakan? Masyarakat Kupa supaya tidak seke. Ada orang seke di sini? Ada cane di sini? Ada cane? Oh, Pak Cane, janganlah lo kau seke. Kalau seke kau tidak ada orang pilih kok. Tapi ibu-ibu jangan juga mau disogok. Kalau ibu sogok lalu milih orang, lalu dia terpilih jadi anggota DPR, maka jangan salahkan setelah jadi anggota DPR dia tidak datang lihat kita. Kenapa? Dia bilang sudah mau aku bayar. Bu, ada ibu bisa memilih yang jujur? Jangan pilih yang tidak jujur. Jangan mau disogok. Jangan karena jilbab. Jangan dikasih seragam, jangan dikasih kudung, jangan dikasih sarung. Bisa? 300.000. Yuk, bu, sedekah. Demi Allah, tidak ada orang yang bangkrut gara-gara sedekah. Ini masjid kita lagi dibangun. Mari kita berpartisipasi. Dengan cara apa? Sesuai kemampuan masing-masing. Ustadz, saya ada duit, tapi saya tidak ada waktu. Maka bagaimana cara bantunya? Ayo kirim semen. Ustadz, saya tidak ada uang, tapi saya ada waktu. Oke, mari dari kita panitia ngurus masjid. Ustadz, saya tidak punya uang, tidak punya waktu, tapi punya tenaga. Mari bantu dengan cara apa? Angkat-angkat semen, bersihkan batu, angkat atap, bantu tukang. Ustadz, saya tidak punya uang, tidak punya waktu, tidak punya tenaga, tapi saya mahasiswa. Bantu masjid dengan cara apa? Kau bikin arsitekturnya, kau bikin gambar-gambarnya, kau bantu panitia mengetik, kau bantu panitia hitung-hitung dengan ilmumu. Saya tidak ada uang, tidak punya waktu, tidak punya tenaga, bukan mahasiswa. Bantu masjid dengan cara apa? Diam kok. Jangan banyak bicara. Ada juga tidak pernah datang di masjid, tidak pernah menyumbang, tidak pernah datang sholat, tidak pernah membantu. Makpo bawa nola seke. Aja beda cerita. Ibu-ibu sedekah. Bu, kalau ibu tidak bersedekah,
Yang selalu sedekah suaminya. Ramadan suaminya saja sedekah. Apalagi kalau sedekah itu disembunyi karena takut sama istrinya. Kenapa ketawa? Ada takut sama istrinya di sini? Ada? Pak Camat? Ah, tidak. Ada yang takut sama istrinya? Ada, Pak? Berhenti kok jadi laki-laki. Masa takut sama istri? Apa gunanya kita jadi laki-laki? Jadi ustaz tidak takut sama istri? Tidak dong. Cuma istriku lebih berani dari saya. Ini bu, berdosa itu bu, tidak boleh dijajah suami. Nah, kalau misalnya suaminya mau bersedekah, dia sudah simpan uang di dompet, di dalam amplop, lalu dimasukkan di kantong 500 ribu. Mau ke masjid sholat Jumat dengan niat sedekah, tiba-tiba dilihat sama istrinya. Ada apa itu pak? 500 ribu. Beli semen di masjid. Ah, so kaya ini. Sini itu bisa beli cincin. Ah, ini sini suaminya nanti masuk surga, istrinya masuk neraka. Bu, ada bu, sedekah. Kalau uang kita tahun-tahun beli tempat tidur, beli AC, memperbaiki kamar, tiba-tiba ibu mati mendadak, apa kita pakai di kubur? Kamar sudah cantik, kamar ber-AC, tempat tidur baru, ternyata suami tak kawin lagi. Kasur baru, AC, dia pakai suami tak dengan istri keduanya. Si mau kalau seke. Ayo, kita edarkan celengan nanti di sini. Sedekah, ya. Di depan pintu surga kelak kata Nabi, ada 4 orang bertengkar. Gara-gara apa? Masing-masing mau masuk surga nomor 1. Siapa mereka? 1, orang yang mati syahid. 2, orang kaya yang pemurah. 3, alim ulama. 4, haji mabrur. Mereka bertengkar depan pintu surga. Yang haji mau masuk ditarik sama orang kaya. Orang kaya mau masuk ditarik orang mati syahid. Orang mati syahid mau masuk ditarik lagi sama haji yang mabrur. Allah perintahkan Jibril. Jibril, kau pergi periksa itu. Kenapa dia bertengkar? Ah, ternyata periksa satu-satu. Yang pertama dulu maju. Kenapa kau mau masuk nomor 1 dalam surga? Jibril, saya dulu mati syahid membela agama Allah. Katanya orang yang mati syahid nomor 1 masuk surga. Siapa kasih tahu kau? Ustaz. Kalau begitu tidak boleh kau lumbai ustazmu. Mundur kau. Mundur. Panggil orang kedua. Kamu, kenapa mau nomor 1 masuk surga? Jibril, saya Haji Mabrur. Katanya Haji Mabrur nomor 1 masuk surga. Katanya, siapa kasih tahu kok? Ustaz. Kalau begitu sama. Mundur kok. Panggil orang ketiga. Kamu, saya Jibril. Kaya. Kekayaan saya bantu masjid. Kekayaan saya bantu janda-janda tua. Kekayaan saya anak ke sekolah, anak yatim. Katanya, orang kaya yang pemurah nomor 1 masuk surga. Katanya, tanya Jibril. Siapa kasih tahu kok? Ulama. Mundur. Tanya orang keempat, kamu kenapa mau masuk surga nomor 1? Jibril, saya itu tadi yang ustaz nak cerita ini tadi. Oh kau ustaz? Siapa? Dasar Latif. Oh, sudah pada ustaz, masuk lagi. Begitu mau masuk surga, tiba-tiba di ustaz bilang astagfirullah. Dia bilang, kenapa kau lagi? Betul saya dakwai mereka, betul saya nasihati mereka, betul saya ceramai mereka, tapi saya jadi ustaz karena ada orang kaya bangun masjid tempat saya dakwah. Saya jadi ustaz karena ada orang kaya kasih saya duit beli buku. Saya jadi ustaz karena jasa-jasanya orang kaya. Saya malu sama orang kaya, biarlah dulu orang kaya yang pemurah masuk ke dalam surga. Orang kaya yang bagaimana? Orang kaya yang pemurah. Orang kaya yang seke nomor 1 juga, tapi kemana? Ke neraka. Salatullah salamullah Toha Rasulillah. Ayo rame-rame. Wa kulli mujahidinillah mi ahlil badri ya Allah. Ibu-ibu yang berselawat kita doakan sehat walafiat. Yang tidak berselawat kita doakan suaminya kawin lagi. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Itu yang pertama. Ayo bersedekah. Saya punya banyak pengalaman tentang sedekah. Yang terakhir ini, yang terakhir. Pengalaman saya yang sedekah. Saya pergi ke masjid Jalan Gunung Nona. Jalan Gunung Nona namanya Masjid Hikmah. Selesai saya ceramah, saya sumbang 5 juta. Karena juga lagi dibangun. Nih ada sumbangan saya 5 juta. 5 juta saya sumbang. 2 hari berikutnya saya diundang ceramah ke Kalimantan. Sudah ceramah, dapat penggantinya yang 5 juta.
sedekah. Percaya pasti Allah ganti. Saya pernah lagi nih, sering sekali. Saya ke kantor. Saya telepon pegawaiku, kenapa belum buka kantor? Masih libur Ustaz. Oh, libur, saya lupa. Sudah, saya duduk. Tiba-tiba ada penjual ikan lewat. Pak baru balik. Saya kasihan, siapa yang mau beli ikannya ini? Bonyok. Saya bilang, siapa mau beli ikan begini? Saya dan. Siapa Pak? Siaga Lina. 100.000. Semua 100.000. Oke, saya beli. Nah bungkus. Saya kasih uang 100.000. Begitu dia kasih ikan, saya bilang, jangan nih. Bawa makin di rumah makan sama keluarga kakak. Oh, dia senang, alhamdulillah. Mudah-mudahan murah rezeki kita nak. Sudah, pergi. 100.000. Depan kantor saya itu ada penjual-jual bensin. Saya kasih istrinya 50.000. Krek, 50.000. Sudah, berapa uangku keluar? 150. Saya jalan-jalan, karena saya mau ke bandara. Saya pulang mau ambil koper ke rumah saya. Pas di jalan Hertasnin, saya lihat penjual jalan kote. Saya kalau lihat penjual jalan kote, saya pasti singgah. Kenapa? Saya pernah rasakan itu jual jalan kote. Jalan kote di kanan, es lilin di kiri. Tidak mau laku kalau musim hujan begini es. Tidak ada yang beli. Ya, saya masih ingat itu waktu kecil. Ada lomba 17 Agustus. Namanya Desa Rajang. Jalan kaki saya Pak. Jalan kote di kanan, es lilin di kiri. Saya pulang, menangis saya di jalan. Kenapa? Tidak ada laku jalan koteku. Tidak ada laku esku. Wih, kasihannya hidupku ini. SD saya waktu itu, SD. Nangis saya di jalan. Kasihna, kenapa hidupku susah begini? Tiba-tiba ada itu. Juga masih keluarga saya. Saya ingat terus sampai sekarang. Pak Janggo namanya. Wah, dia singgah ambil saya naik motor. Masya Allah. Jadi sampai sekarang Pak, kalau saya lihat penjual jalan kote, pasti saya kasih sedekah. Saya pernah rasakan itu. Nah, saya kasih lawan 50. Penjual jalan kote. Berapa uangku keluar? 200. Ya, sudah. Wah, sampai di rumah. Berapa uang saya keluar? 200. Ambil koper, siap-siap ke bandara. Di jalan Petarani, tiba-tiba masuk SMS. WhatsApp, bukan SMS, WhatsApp. Titik. Ustaz, berapa nomor rekening tak? Kenapa? Dalam hatiku cepat apa? Dalle sih ya. Ada apa ini? Ada mau bersedekah. Nah, tadi pagi berapa uang saya keluar? 200. Begitu saya belum sampai, pada hari itu tidak sampai 1 jam selisihnya. Jalan, sudah saya kirim nomor rekening saya, masuk SMS banking. SMS banking itu artinya Pak, laporan keuangan yang masuk di rekening melalui SMS. Titik. Saya buka. Berapa yang gantinya? Saya keluarkan 200.000, Allah ganti 75 juta. Yang sekke, pede masih keki, pede masuk satu otak. Maka kalau mau baik hidup, mau bagus rumahnya, mau bagus anak-anaknya, mau bagus rezekinya, sedekah, jangan seke. Kikirigan lah pakai jambatan. Tidak ada orang suka itu orang seke. Bahkan orang seke sekalipun tidak suka sama yang seke. Cok. Siapa orang baik? Orang baik salat tahajudnya, bukan itu. Orang yang rajin Senin Kamis, bukan itu. Kata Nabi, siapa yang baik di antara kalian adalah khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia di antara kalian adalah yang paling banyak manfaatnya buat orang lain. Mau bersedekah? Mau bersedekah? Serius? Kita mulai. Saya yang mulai. Dasat Latif 1 juta. Catami. Siapa yang menyusul? Ayo, catat. Mau di 1 hari ini boleh, bulan depan boleh. Yang penting sudah ada niat. Ayo, siapa? Catat panitia. Siapa catat panitia? Bapak kepala KUA yang kasih nikah orang. Mudah-mudahan mau kasih nikah saya juga. 500.000. Sudah 100,5. Siapa lagi? Bapak yang baju ungu. Berapa? 1 juta. Alhamdulillah sudah 2,5 juta. Alena beliau siapa? Munsidi, berapa? 500, sudah 3 juta. Kenapa ibu-ibu tidak ada? Tidak ada ibu-ibu masih sergap. Masih ada? Ayo. 30 sak semen. Ibu siapa? Sebut tunggu supaya orang dengar. Ya, siapa lagi? Ya, itu anak muda. 1 juta, berarti sudah 4 juta. Siapa lagi? Biar 100.000 Bu, boleh. Yang penting angkat tangan, Allah saksikan. Oh ini hambaku. Nah pasti kami catat. Yang penting kalau sudah kau bilang, pasui. Siapa lagi? Biar 50.000, boleh. Siapa? Ya silakan. Siapa lagi? 50.000. Ya, siapa lagi? Ya. 1 juta. Pak Camat, 1 juta juga. Siapa lagi?
Siapa lagi? Pak Desa 1.500.000. Takbir. Ada yang bisa juga. Siapa? Semen 2 sak boleh? Perempuan 50.000. Siapa lagi? 500.000. 200.000. Ya siapa lagi? 200. Siapa lagi? 100. Alhamdulillah. Siapa lagi? 100.000. Siapa lagi? 200.000. Siapa lagi? 100.000. Siapa lagi? 100.000. Ya kasih naik tanya begini saja. Kalau 200 begini, 300, 1 juta. Ayo, Bu, siapa lagi? Ya, alhamdulillah. Siapa lagi? Desukri 1 juta. Siapa lagi? Ya, 100.000. Siapa lagi? Yang tadi sudah bilang sudah bawa uang apa belum? Belum. Segera disetor nanti segera. Boleh besok, boleh lusa. Yang penting kita sudah janji kepada Allah akan mengeluarkan. Ya, ya. Kudu merah 500. Bu, ada di sini yang sakit-sakit. Ke dokter kiri kanan tidak sembuh-sembuh. Sudah ke dokter ini tidak sembuh. Ke Makassar tidak sembuh. Ke Pare-Pare tidak sembuh. Maka cara mengobatinya as-sadaqatu. Kata Nabi, sittatu asyain tuhtasidu fil umur. Ada 6 sifat membuat umurmu jadi panjang dan kau tertolak dari bencana. Tolak bala. Satu di antaranya kata Nabi, as-sadaqatu, bersedekahlah. Ada di sini yang suaminya mulai lain-lain. Ada yang suaminya selingkuh? Ada? Tolak bala. Dengan cara apa? Sedekah. Bagaimana caranya Ustaz? Ibu bangun sholat hajat malam-malam. Sudah sholat hajat 2 rakaat, lalu berdoa kepada Allah. Ya Allah, Engkau yang membolak-balikkan hati suami saya. Engkau yang menitipkan rasa cinta dalam hati sama saya. Lindungi dan pelihara suamiku agar dia tidak tergoda dari wanita jahat. Ya Allah, ini ada uangku 1 juta. Saya lihat 1 juta ini tolak bala. Mudah-mudahan suamiku tidak tergoda dari wanita lain. Coba Maki. Coba sebentar malam. Coba ya jadi masalah kalau suaminya juga bangun sebentar malam. Dia sholat duta. Ya Allah, cau nam ni tebenengku. Mak jallo. Pedek macam moto ibuang. Ya Allah, ini ada uangku 1 juta. Tolak bala. Mudah-mudahan 1 juta ini istriku ikhlas saya kawin lagi. Salatullah, salamullah, ala toha rasulillah. Salatullah, salamullah, ala yasin habibillah. Tema kita di sini adalah memperkuat ukhuwah. Contoh Nabi dalam memperkuat ukhuwah. Persaudaraan, ukhuwah bisa jadi kalau kita punya sifat pemaaf. Kalau kita mau ukhuwah, maafkan orang yang bersalah kepada kita. Cuma kalau minta maaf, saya minta maaf Ustaz, saya pernah salah. Bagaimana cara minta maafnya? Tidak cukup hanya bilang minta maafkan saya. Maaf lahir batin, dunia akhirat, sengaja tidak sengaja. Tidak begitu caranya. Kalau kita ambil tanahnya tetangga, kita bikin pagar menyerobot tanahnya tetangga. Cara minta maafnya, kembalikan tanahnya orang. Tidak boleh minta maaf, tanahnya orang kita ambil. Kalau tanah itu kita tidak kembalikan, maka sejengkal itu Allah kasih pikul nanti 7 petaka langit. Lebih baik tuh ini nala tanah tawe daripada ini male tanah tawe. Itu kalau kita jangankan tanah. Tuh, kalau kita tanam misalnya tanam mangga. Ada pagar, mangga ini nyebrang, ada dahannya ini mangga nyebrang di tetangga, maka yang nyebrang ke tetangga, haknya tetangga, dan halal dia ambil buahnya. Kalau nyebrang, mangga, nyebrang ke tetangga, halal. Nah bila masih suatu, bagaimana kalau istrinya tetangga menyebrang Ustaz? Oh lain itu bos, lain cerita. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian. Jadi bapak ibu kalau tidak bisa memperbanyak amal dengan tahajud, tidak bisa memperbanyak amal dengan doa, tidak bisa memperbanyak amal dengan Senin Kamis, maka perbanyak amal dengan berselawat. Bu ibu nih sambil cuci piring, salawat ki. Sambil cuci piring, salawat. Salatullah, salamullah,
Nah dengar suaminya lagi lap kaca, nah sambung. Ala toha rasulillah. Nah dengar mertuanya lagi bikin pisang goreng. Salatul salam ala yasin habibillah. Lewat Pak Desa. Nah dengar Pak Desa teriak. Semua. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ibu, masih ingat dulu. Kalau kita makan ikan, tersangkut di leher tulang. Dibawa ke dokter? Tidak. Mama tak ambil nasi, nak kemboi. Baru umai nak umai. Masalah apa? Allah. Hilang. Iya toh? Lagi masak air, tiba-tiba ada kayu meledak, pak. Kena tangannya api. Bawa ke dokter? Tidak. Apa? Allahumma salli ala sayyidina. Allahumma salli. Sembuh. Coba amalkan itu. Ibu-ibu punya anak nakal, buntu, dah jalan otaknya, ambil air. Sebut namanya. Salawat sebanyak-banyaknya. Salawat akhir. Weh, mudah-mudahan Allah cinta kepada Rasul, kemudian Allah kabulkan doa ibu. Menjadi sebabnya kita di air. Allahumma salli. Ada di sini istrinya suka marah-marah. Jangan beda. Mak kok kipak aja tawani. Itu perempuan kalau marah rumusnya jangan dilawan. Diam saja. Kalau perlu makan obat tidur. Biar dia marah sendiri. Nah, kalau dia tidak mau berhenti marah, salawat ki. Nemat tohi komano. Salatullah salat. Berhenti itu arah. Ya. Nah ibu bapak saudara-saudara sekalian, ketika Allah perintah puasa, ketika Allah perintah haji, ketika Allah perintah salat, Allah tidak ikut melakukan perintah itu. Tapi ketika Allah perintah kita salawat, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, inilah tausiah kita pada taklim kita kali ini. Mudah-mudahan ada manfaat. Ini telur-telur jangan berebut. Saya biasa ngeri lihat begini Pak. Pernah ada kejadian orang berebut tertusuk matanya. Saya lihat. Ya untuk tidak masuk, untuk ngores ke sini. Ya. Ibu-ibu dibagikan, jangan berebut. Inilah hebatnya telur maulid. Murah ini. Paling 1.000. Tapi biar orang kaya mau juga. Termasuk saya. Saya 7 orang, sediakan memang itu 2 ember. Jangan ketawa serius kayak ini. Ibu bapak, mak pagi nih bu, mak pagi nih. Mak pagi nih, ya. Ibu, selama itu ember supaya dapat ki pahala, terlanjur maki bawa ember ke sini toh, maka jangan berharap balasannya. Masa bersedekah mengharap lagi? Itu namanya bukan sedekah, si sapi, pasti selei. Bukan sedekah itu. Jadi saya bawa 7 ember ikhlas. Saya sedekah sebagai cintaku kepada Nabi. Usudahkannya 5 ikhlas, saya tidak berharap kembali. Kalau ada kembali ke rumah berarti rezekiku, tapi saya tidak akan meminta. Saya dahulukan tamu, biar ustaz semua ambil. Ini bawa 5 mau kembali 7. Minum si sarok. Ya. Nah, ibu bapak saudara-saudara sekalian, inilah tausiah kita, mudah-mudahan ada manfaat. Bangun masjid, Pak, Bu, kalau ini masjid jadi, bukan orang yang ada di Parepare jadi bangga. Kalau masjid ini jadi, bukan orang yang ada di Baru merasa bangga. Tapi kalau masjid ini cantik dan jadi dengan baik, cepat, siapa yang bangga? Kita orang Kupa. Tapi kalau tidak jadi, semua orang yang lewat bilang, sekit ni roto Kupa ya. Telut tahun ni deh, pernah jadi masih hina. Baik, market di. Itu sumbang. Ya, apalagi bapak-bapak yang sudah muka-muka sakaratul maut ini. Dan dia yang putih rambutnya bisa selengnya. Sudah kaki Pak. Nih, saya tidak setuju kalau ada orang bilang tidak usah cari uang banyak-banyak, tidak dibawa mati. Salah. Cari uang banyak-banyak, bawa mati. Caranya apa? Kirim memang sebelum mati. Saya mau ada AC di kuburku, kirim pembeli AC di masjid. Berapa harga AC? 3 juta. Kirim di masjid 3 juta. Ada AC nanti di kubur tak? Saya mau terang kuburku nanti di akhirat Ustaz, maka kirim pembeli lampu di masjid. Saya mau lampuku terang merkuri, kurun 1 juta. Terang. 500, 5 watt. 100.000, 1 watt. 50.000, lilin. 5.000,
korek. Si sepuh, oh banyak bu. Sedekah ki Pak. Ya, jangan ki lagi berpikir nanti bisa mati anakku sudah KKI, jangan. Anak tak baik, mau sedekah, tapi kalau dia takut sama istrinya, mau bersedekah anak, anu kasih tiwikan iki dulu, bapak tak kasih sumban di masjid untuk bapak kita 500, apa nama bilang istri? Bapakmu terus, bapakmu, biar sudah mati bapakmu. Apa? Cakap. Apa lebih baik sumban memang kue, ya, bu. Berapa harga gen cunta? 100.000. Berapa harga sedota? 100.000. 200 mi? Berapa harga cilata? 100.000. 300 mi. Berapa harga Rexonata? Siakan nih loh. Padahal kalau mati ibu, tidak ada gunanya ini. Tidak ada mi. Ini mukata yang kita kasih kuning, biru, coklat, abu-abu. Ini botil. Mamaku badak nasi ingat sekali badak pipa. Itu yang dalam kantong plastik kayak pising. Coklat sampai sekarang nah bukan gigi saja dia. Sudah itu tabur di tangannya. Sudah nih selesai juga. Ini ibu ada pisingnya. Baik, ada kuas-kuasnya. Repana. Napa masih kek? Mati ko na melender ko maleka. Ingat, ini rumah-rumah yang mewah di sini, ya rumahnya bagus, televisinya mahal, mobilnya mahal, tapi kalau masjid Allah tidak jadi, nak tarik ke malaikat nanti. Kenapa bisa baik rumahmu masjidku kau tidak urus? Waspadalah. Ya ketawa serius kayak dikit. Nih, maka ibu-ibu yang punya emas, tapi sudah tua, daripada nagaya anak tak, kirim ke masjid. Jelas tidak ada yang bisa berebut anak tak. Apalagi kalau sudah tua, banyak emas, orang kaya, dia begini, nak. Silko dulu, nak. Apa? Ini ada emasku 600 gram. Sudah 3 tahun, 5 tahun saya pakai. Nah, tahu nih semua orang banyak emasku. Satu kampung sudah tahu semua bilang banyak emasku. Lebih kopi jual di Makassar. Baru sumban di masjid. Sudah itu, belikan emas saja yang palsu. Karena tahu nih orang bilang banyak emas tak? Itu enaknya jadi orang kaya. Biar palsu, nah bilang juga orang asli. Sudah palsu saja dipakai. Kalau kita orang miskin, biar asli lah bilang, kega toko malah. Pak, ini bapak-bapak yang sudah tua, ada sawah 2 hektar. Sudah, jual 1 hektar, bawa ke masjid, 1 hektar untuk anak meninggal. Daripada nalagay anak tak, lebih baik sudah kami memiliki kita nikmati nanti dikubur. Ya, demikian. Mudah-mudahan ada manfaat. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita awali dengan mengirimkan suratul Fatihah untuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khasiat dan keutamaannya kita ikhlaskan untuk orang tua kita masing-masing. Al-Fatihah.